Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Indrayani, your English teacher. How are you today, my students? I hope you are in good condition. Okay, in this condition, in this time, we will learn about expression of wish. What is it? Let's discuss in the next slide. Look at this slide. Okay. Social function of wish. Wish is used when a speaker expresses desire for different reality. This is the key. Ini kata kuncinya, my students. Jadi ketika kita menggunakan wish, berarti kita berandai-andai. Karena kita berharap dan harapan kita itu berbeda dengan fakta yang sudah terjadi. Maka kita menggunakan wish. Okay, so far, so good. I hope you can understand what I mean. Next, I will give you explanation about the first pattern or the first formula of expression of wish. Now students, look at the next slide and we will discuss about it. Baik, siswa-siswi semuanya, pada slide ini kita menggunakan pola wish tambah simple past. Simple past itu artinya menggunakan kata kerja kedua, the second verb. Sebagaimana yang Mr. sampaikan tadi, wish digunakan untuk mengungkapkan sesuatu yang tidak mungkin terjadi lagi. Berharap, namun harapan itu tidak mungkin terjadi lagi. Nah, untuk pola pertama ini, yang kita gunakan, yang kita harapkan itu adalah kejadian saat ini. Maka kita gunakan pola ini. Ketika kita menginginkan kejadian saat ini tidak seperti itu, tidak seperti realita, maka kita gunakan pola ini. Contoh, look at the next slide. Number one, I wish she were here. Saya berharap dia di sini. Faktanya, she isn't here. Kenyataannya dia tidak di sini. Ini realita yang sekarang. Realita yang sekarang. Kita andaikan si A tidak di sini, tapi kita berandai dia di sini. Ketika kita berandai-andai dengan fakta yang sekarang, maka kita gunakan pola ini, wish plus simple past. Number two, Irfan wishes Naufal came on time. Irfan berharap Naufal datang tepat waktu. Ternyata Naufal tidak datang tepat waktu saat ini. Number three, Balkis wishes she could follow the science competition. Balkis berharap dia bisa mengikuti kompetisi IPA atau sains. Tapi kenyataan saat ini dia tidak bisa ikut. Were itu kata kerja kedua dari to be. Came yang warna dimerahkan itu kata kerja kedua dari come. Could kata kerja kedua dari can. Jadi kita menggunakan simple past untuk mengekspresikan, to express the different desire to the reality, the now or the present situation or the present reality. Kita mengungkapkan harapan dengan kenyataan yang terjadi saat ini. It is the second step, the second pattern. Okay, my student, I hope so far you can understand what I mean. If not, you can discuss with me after this explanation. Okay, now we come to the next pattern. The second pattern is wish plus past perfect. Pola kedua adalah wish ditambah past perfect. Apa itu past perfect? Past perfect itu adalah kata had, ya, kata kerja bantu had ditambah kata kerja ketiga. Nanti kita lihat contohnya. Nah, kita menggunakan pola ini, this pattern,
to state that desired situation might not have happened in the past. Kita mengandaikan agar sesuatu yang terjadi di masa lalu itu berbeda dengan harapan kita. Nah, ini dia beda dengan yang pertama. Yang pertama tadi kita fokus ya pada kejadian. Yang pertama tadi kejadian saat ini. Ketika kita mengandai-andaikan kejadian yang sudah berlalu, maka polanya berbeda. Kita gunakan pola yang kedua ini, wish plus past perfect. Okay, let's check the example. Okay, focus on this slide. Example number 1, Wira wishes he had met his old friend soon. Yang dicetak merah, had met. Nah, itu dia past perfect. Had diikuti kata kerja ketiga. Kata kerja ketiga meet itu met. Ya, meet itu menjadi met. Mengandaikan sesuatu yang mengandaikan fakta yang sudah berlalu. Kita menggunakan pola ini. Wira berharap dia telah bertemu dengan teman lamanya segera. Dia telah bertemu dengan temannya lamanya segera. Ini kejadian mungkin beberapa hari yang lalu atau mungkin bulan yang lalu. Maka dia andaikannya sekarang. Maka polanya seperti ini. Kenyataannya pada waktu itu Wira dipastikan tidak bisa bertemu segera. Okay? Students, I hope you understand. Next, my father wishes he could have owned some companies in 2018. Ayah saya berharap dia bisa punya beberapa perusahaan tahun 2018. Sudah berlalu 2 tahun yang lalu. Tapi dia berandai sekarang. Maka kita gunakan pola ini. Okay? So far, I thought my explanation is so clear and you can understand fully and perfectly. If not, you can ask me questions. Okay, my student. Now we continue to the next step or the next pattern. The next pattern is wish plus would or could plus bare infinitive. Pola berikutnya adalah wish ditambah would atau could ditambah bare infinitive. Bare infinitive ini artinya kata kerja asli tanpa ditambah apa-apa di depan atau di belakang. Misalnya go saja, tidak ditambah to go atau going atau goes. Ya, asli. Speak saja dipakai. Eat, makan, eat saja. Ini yang disebut bare infinitive. Kapan digunakan? To express someone's desire to do things differently or to express impatience, annoyance, or dissatisfaction with a present action. Nah, ini digunakan untuk mengungkapkan, menyatakan keinginan untuk melakukan sesuatu secara berbeda. Nah, ini bisa menjadi kenyataan, bisa tidak. Nanti kita lihat contohnya. Jadi, yang pertama, menyatakan keinginan untuk melakukan sesuatu secara berbeda. Ini bisa terjadi, bisa tidak. Yang kedua, untuk mengekspresikan ketidaksabaran atau kekesalan atau ketidakpuasan dengan tindakan saat ini. Oke, let's check in the next slide. Kita cek slide berikut ini dan kita diskusikan. Number 1, Devi wishes that her friends would come to her house tomorrow. Devi berharap teman-temannya datang ke rumahnya besok. Ini bisa iya terjadi, bisa tidak terjadi. Makanya ini disebut dengan keinginan. Keinginan yang berbeda dengan rencana, ya, tapi bisa terjadi. Devi berharap teman-temannya datang ke rumahnya besok. Di harapan dia, bisa jadi, bisa tidak. Number 2, I wish that you would stop smoking. Saya berharap bahwa kamu mau berhenti merokok. Saya berharap kamu tidak merokok. Ya, kenyataannya saat ini temannya sedang merokok. Jadi dia kesal. Maka dia menggunakan kalimat ini, I wish that you would stop smoking. That bisa digunakan, bisa tidak, maka kita beri kurung. Bisa langsung I wish you would stop smoking. Di atasnya juga begitu tadi. Devi wishes that, that bisa dibuang juga.
yang example number 1 tadi. Oke, kita kembali ke contoh nomor 2 tadi. Berarti kesal dia, si A merokok, maka dibuatnya kalimat seperti ini. Kemudian yang ketiga, the government wishes that people were staying at home during the pandemic of COVID-19. Pemerintah berharap orang-orang sedang atau mau tinggal di rumah selama pandemi COVID-19 ini. Nah, ternyata orang-orang tidak berada di rumah, jadi pemerintah kecewa. Itu contohnya. Nah, ini kita gunakan pola yang ketiga ini. Okay, my student, I hope you more understand what I mean, what I explain about it. Okay, next we continue to the next step. Next pattern. Next pattern is the fourth pattern, pola yang keempat, yang berarti ingin. Yang berarti ingin, yaitu wish ditambah to infinitive. Tadi bare infinitive, sekarang to infinitive. To infinitive artinya to ditambah kata kerja asli, kata kerja satu. To go, ya, to speak, to eat, dan lain sebagainya. Atau pola yang keduanya, wish ditambah objek baru ditambah to infinitive. Oke, coba lihat contohnya. Jadi wish ini berarti ingin. I wish to leave now. Saya ingin berangkat sekarang, atau saya ingin pergi sekarang. Setelah wish ada to, ada leave, ini namanya to infinitive. Sama dengan nomor 2. I wish to speak, ya, to your supervisor please. Saya ingin bicara dengan supervisor. Yang nomor 3 itu yang objek tambah to infinitive. Wish tambah objek. Wish, I don't wish my name. My name ini objek tambah to appear, to infinitive, on the list. Saya tidak ingin nama saya sebenarnya muncul di daftar tersebut. Nah, ini pola yang keempat. Lalu the next pattern, the fifth pattern, pola yang kelima, wish in fixed expression and a prayer. Wish digunakan dalam ungkapan resmi, menjadi ungkapan dia sudah fix, atau juga bisa berupa doa. Contohnya, number 1, I wish you a happy Idul Fitri. Jadi rumusnya I, setelah I wish, setelah itu you langsung. Ini sudah fix. Jadi saya berdoa atau berharap kamu bahagia di Idul Fitrimu. Yang kedua, we wish you good luck in your new job. Kami berharap kamu, ya, good luck in your new job. Betul-betul beruntung di pekerjaanmu yang baru ini. Atau pola yang di bawahnya, wish tambah objek tambah noun. Wish plus objek plus noun. Ini sering bermakna doa. Wish plus objek seperti me, lalu noun luck, wish me luck, doakan saya beruntung. Okay, my students, now we continue our explanation about expression of wish, and then we come to the response of this expression. Look at the slide. Now there are some responses of wish. You can say thank you, you can say thanks a lot, thank you for your wish, that's good idea, Allah bless us, Allah bless us. Okay, my students, that's all my explanation about expression of wish, and I hope you can understand what I mean. And if you do not understand some of these materials, you can ask me questions. I prepare my time to you, and I hope I can help you as much as I can. Thank you very much. See you next meeting, and I wait for your questions. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.